Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah allazi a'tana al-badara wa tilawal amal as-salihah wa yaskuna biha ila bisyakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa tabahi al-kiramil barah amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah. Subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, terkait video dan foto-foto komet 31 Atlas yang gempar di bulan-bulan ini, diduga itu adalah pesawat alien. Nah, apakah alien itu benar-benar ada berdasarkan pandangan Islam? Ya, kemarin sempat heboh, ada komet tertangkap oleh kamera satelit dan dianggap itu merupakan pesawat dari alien. Nah, apakah di Islam itu ada alien? Alien tersendiri itu dari bahasa, istilah dari bahasa Latin, yaitu alienus, yang bermakna makhluk asing. Berarti kalau makhluk asing kan di luar apa? Di luar manusia. Di luar bumi. Bukan di luar bumi, tapi di luar, di luar manusia. Ya. Ya, kalau konteksnya dari segi bahasa berarti diakui ada, karena adanya malaikat, adanya jin. Nah, cuma kan yang saat ini familiar di pandangan setiap kita tentang alien. Nah, wujudnya, piring terbang, jejak pendaratannya, apakah itu makhluk asing atau buatan manusia atau jin atau malaikat? Nah, ini yang perlu kita gali lebih dalam, karena badan yang meneliti, mendalami tentang hal ini juga belum mengeluarkan berita atau statement resmi tentang keberadaan daripada alien ataupun wujudnya seperti apa belum ada. Nah, kalau mengacu dalam Quran surah Asy-Syura ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihima min dabbah. Jadi Allah menciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yang Dia sebarkan pada keduanya. Jadi Allah menciptakan makhluk-makhluk itu, ada yang di langit, ada yang di bumi. Dan Allah sebarkan kehidupan itu, ada di bumi juga ada di langit. Nah, ini jadi pertanda kan, di langit ada kehidupan juga selain daripada manusia. Juga ada penekanan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 49, hanya kepada Allah bersujud segala apa yang ada di bumi. Walillahi yasjudu ma fis samawati wal ard. Jadi hanya kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, yaitu semua makhluk yang bergerak, bernyawa. Para malaikat juga bersujud dan mereka tidak menyembuhkan diri. Itu dalam Quran surah An-Nahl. Jadi dalam konteks ayat ini ada kehidupan di langit. Apakah manusia? Jelas kalau manusia itu kan Allah jadikan khalifah di muka bumi. Nah, ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah menyampaikan bagaimana kehidupan di langit. Di langit pertama adanya Nabi Adam, sampai langit ketujuh adanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai suasana-suasana di langit, gambaran-gambaran sampai Sidratul Muntaha dan diperlihatkan surga dan neraka. Itu kan makhluk-makhluk Allah semua kan? Yeah. Makhluk-makhluk Allah semua. Adanya para malaikat. Allah Al-Khaliq menciptakan makhluk yang paling kecil, bakteri, mungkin ada yang lebih kecil daripada itu.
Juga Allah menciptakan makhluk yang paling besar. Ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wujud asli daripada malaikat Jibril alaihissalam dengan 600 sayap yang terbentang, dan satu sayapnya itu bisa menutupi ufuk barat dan timur. Tapi apa jawab malaikat Jibril alaihissalam? Sesungguhnya masih ada yang paling besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Israfil alaihissalam dengan 1200 sayap. Dengan satu sayapnya saja sudah bisa menutup daripada malaikat Jibril alaihissalam. Tapi masih ada yang paling besar juga, yaitu malaikat yang memangku singgasananya Allah, arasnya Allah. Itu cuma ada 4 Allah ciptakan memangku arasnya Allah, dan terdapat 2400 sayap, dan satu sayapnya bisa menutupi semuanya. Allah Al-Khaliq menciptakan dari yang kecil sampai yang besar. Dan kehidupan di langit ada layaknya tumbuhan, ada layaknya minuman, dan sudah jelas seperti di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui riwayat-riwayat hadis, tumbuhan-tumbuhan, sungai yang mengalir, bahkan dimaktubkan dalam Al-Quran juga tentang sungai ini, dan makanan-makanan buah-buahan surga, bahkan makhluk-makhluk malaikat, jin, itu bertebaran di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Al-Jin ayat 9. Bagaimana ketika jin itu dimaktubkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami dulu menempati beberapa tempat di langit untuk mencuri berita. Jadi kan mereka tinggal juga tuh di langit. Lalu apakah itu alien? Kalau secara konteks istilah ya bisa dikatakan seperti itu. Kalau secara konteks istilah. Bahkan ada dugaan dan pertanyaan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah bertemu alien. Nah ini yang akan kita ceritakan ya. Ketika dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi, ada tanda irhas, sebuah keluar biasaan, tanda-tanda daripada kenabian. Salah satunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjalan itu senantiasa dinaungi awan, gomamah. Maka diartikan itu adalah UFO, pesawat atau apa, piring terbang, pesawatnya alien yang senantiasa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah terjadi dulu di zaman Nabi Musa kepada umat Bani Israel. Jadi ketika itu Allah memberikan kespesialan kepada umat Bani Israel dalam begitu teriknya suasana atau cuaca buruk, maka Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan gumamah, yaitu awan yang sejuk menaungi mereka dari teriknya matahari. Bahkan umat Bani Israel itu bukan cuma itu, tapi diberikan juga mana dan salwa. Kalaulah itu sebuah pesawat, ya mungkin ada riwayat-riwayat yang begitu banyak, karena ini terjadi dari dulu. Tapi tetap yang terjadi atau riwayat-riwayat yang ada itu adalah gomama itu adalah awan yang begitu menyejukkan yang menaungi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pernah terjadi di kota Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghilang. Tapi menghilangnya bukan tring hilang gitu, bukan ya. Tiba-tiba dalam keasikan perbincangan, para sahabat baru menyadari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di sekitar mereka. Bahkan digambarkan malam itu malam yang paling berat untuk para sahabat. Kenapa? Karena situasi kota Mekah pada waktu itu tidak aman. Ini Muslim sedang diburu, bahkan Nabi pun dalam ancaman dibunuh. Nabi tidak ada khawatir diculik oleh kafir-kafir Quraisy. Maka para sahabat berpencar mencari keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
kalau misalkan di gurun itu ada kemungkinan tersesat. Iya. Ada kemungkinan tersesat, dan para sahabat itu ahli dalam melacak karena mereka menguasai medannya dan tahu cara melacak suasana di gurun. Ketika dicari ke tiap penjuru Mekah, tidak ketemu Rasulullah SAW, dan hendak menjelang fajar barulah Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai tuanku, dari mana engkau? Kami mengkhawatirkanmu." Maka jawab Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada rombongan jin, berdakwah kepada rombongan jin." Samina wa atona. Para nabi itu mempunyai sifat yang jujur, sidik, dan itu sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi. Apakah nabi menutupi sesuatu? Nggak mungkin, karena itu merupakan sifat wajib. Kalau para nabi itu harus mempunyai sifat sidik, amanah, patonah, tabligh. Dan kita garis bawahi jujur. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berdakwah kepada golongan jin, maka itulah yang terjadi, bukan alien. Terus terjadi juga ketika Rasulullah SAW bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku sudah berjanji kepadamu akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa." Maka ikutlah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersama Rasulullah SAW menuju ke sebuah lembah. Dan ketika itu Rasulullah SAW berpesan kepada Ibnu Mas'ud untuk tidak keluar dari garis lingkaran yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menurun di lembah. Tidak lama kemudian terdengar bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW, dan berdatanganlah makhluk-makhluk yang begitu tinggi besar yang digambarkan dan dilihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Badannya tinggi besar dan kepalanya seperti kendi. Nah, makin banyak dan makin padatnya tempat itu sampai suara dari Rasulullah SAW hampir tidak terdengar, dan keberadaan Rasulullah SAW karena sudah dikerumuni tidak terlihat. Khawatir Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ingin keluar dari lingkaran itu dan meminta pertolongan kepada orang lain. Tapi dari celah-celah dari golongan makhluk-makhluk itu terlihat Rasulullah SAW mengisyaratkan sesuatu dengan tongkatnya yang ditangkap oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk tidak keluar dari tempat itu. "Sesungguhnya aku dalam keadaan aman." Maka Ibnu Mas'ud pun tidak keluar tempat. Ketika hendak fajar, beberapa dari golongan mereka itu kembali bergelombol-gelombol seperti yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seperti awan-awan bergelombol, dan hanya tersisa sedikit, dan akhirnya mereka pun semua kembali. Lalu Rasulullah SAW mendekati Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau tertidur?" "Tidak, tuanku." "Apakah engkau menyaksikan semuanya?" "Iya, saya menyaksikan. Sesungguhnya aku mengkhawatirkanmu. Hampir-hampir aku ingin keluar dari garis yang kau buat ini untuk meminta pertolongan kepada orang lain." Maka jawab Rasulullah SAW, "Seandainya engkau keluar dari garis ini, maka aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Bisa-bisa saja mereka menyambar." Nah, yang dinampakkan kejadian itu adalah golongan-golongan jin yang ingin diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dari Rasulullah SAW. Lagi-lagi sifat Nabi itu mempunyai sifat sidik, jujur. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu rombongan jin yang ingin belajar Al-Quran dan ingin belajar Islam langsung kepada Rasulullah SAW. Bukan alien yang familiar kita selalu lihat di TV-TV.
juga banyak kejadian-kejadian, salah satunya kejadian salah satu sahabat, kalau tidak salah itu namanya Usaid bin Hujair. Nah, Usaid bin Hujair ini salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaid bin Hudair itu menemukan awan seperti berbentuk setengah lingkaran, setengah payung dan bercahaya. Selepas kejadian itu, di malam harinya Usaid bin Hudair itu asik membaca Al-Quran. Tiba-tiba terdengar ringkikan kuda yang begitu keras. Maka Usaid bin Hudair ini merasa khawatir. Apa yang terjadi? Ketika dihampiri, begitu kagetnya Usaid bin Hudair karena apa yang dilihat itu adalah bentuk yang pernah dilihat di siang harinya, seperti bentuk setengah lingkaran dan bercahaya. Hal ini disampaikanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah dilihat oleh Usaid bin Hudair ini. Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah malaikatnya Allah yang tertarik dengan bacaan Al-Quran. Jadi sudah jelas itu adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kejadian-kejadian ini sudah kita bisa pahami bahwa Ibnu Mas'ud, apalagi Ibnu Mas'ud itu bergelar penerima rahasia yang tersembunyi. Juga para sahabat yang menyaksikan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Usaid bin Hudair. Jelas yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu ada malaikatnya Allah, dan Rasulullah SAW juga bertemu dengan segerombolan jin, juga berdakwah kepada para jin. Itu sudah jelas bukan ada sangkut pautnya dengan alien. Nah, lalu apakah alien itu jin? Wallahu a'lam. Karena jin itu kan tersembunyi, digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah malaikat? Wallahu a'lam. Apalagi malaikat yang makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sucikan. Apalagi harus misalkan naik pesawat terbang, nggak ada kerjaan juga malaikat seperti itu. Nah, kalau menurut sejarah makhluk-makhluk atau alien yang familiar kita lihat di tayangan-tayangan TV, ataupun apalagi sekarang zaman canggih AI, setiap video mungkin hanya beberapa persen bisa kita percaya, karena teknologi yang begitu canggih bisa jadi itu merupakan buatan manusia. Terus tingkat keasliannya juga, tingkat nyatanya itu sekian persen lah gitu. Sulit untuk langsung percaya dengan video-video yang ada di zaman sekarang. Nah, kalau menurut sejarah, pertama kali yang membuat wujud daripada alien itu yang biasa kita lihat dengan bentuk-bentuk seperti ini, itu adalah hasil karya dari Richard Giger. Nah, Richard Giger ini seorang seniman asal Swiss yang membuat karya makhluk-makhluk daripada alien. Membuat karya makhluk-makhluk daripada alien yang salah satunya adalah untuk keperluan atau untuk keperluan proyek pembuatan film. Bahkan Richard Giger ini mendapat piala Oscar juga dari hasil karyanya. Selain daripada itu, membuat museum, makhluk-makhluk buatannya itu, bentuk-bentuk buatannya itu dimuseumkan, dan kita bisa lihat dari hasil karyanya. Nah, wujud yang familiar yang senantiasa kita lihat itu adalah hasil karya dari Richard Giger.
Jadi itu buatan manusia juga. Sedangkan pemahaman adanya alien itu terjadi di tahun 218 sebelum Masehi, yang tertulis di naskah Romawi dan Yunani kuno yang menganggap atau mempercayai adanya makhluk di luar manusia atau alien itu. Ya, kita jauh-jauh hari sudah percaya karena dimaktubkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala adanya jin dan malaikat. Nah, kita kembali lagi. Jadi gambaran wujud yang ada itu adalah hasil karya seni dari seorang seniman yaitu Richard Giger. Tahun 1000 berapa gitu. Karyanya begitu banyak juga, salah satunya untuk kebutuhan pembuatan film. Nah, kalau untuk pesawat terbang atau piring terbang juga itu buatan manusia. Dulu para ilmuwan Rumania sempat membuat dan kembali dikembangkan lagi oleh seorang ilmuwan yang bernama Henry Coanda di tahun 1935. Piring terbang itu juga buatan manusia. Jadi bukan alien yang membuat, buatan manusia. Henry Coanda di tahun 1935 mengembangkan apa yang telah dibuat daripada ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Nah, ada jejak pendaratan namanya crop circle. Itu juga buatan manusia. Sempat diwawancara dari dua bersahabat ini di majalah Times pada tahun 1991, yaitu Bauer dan Carly, di mana mereka membuat crop circle di tahun 1978. Sempat membuat heboh karena dianggap itu adalah pendaratan daripada makhluk asing, yaitu alien. Ternyata keisengan mereka membuat itu dan diutarakan di wawancara bersama majalah Time di tahun 1991. Ternyata itu buatan manusia juga. Bahkan sempat geger juga kan di Indonesia, kalau nggak salah tahun 2011 itu juga ada crop circle di beberapa titik di Yogyakarta, di Sleman. Kalau tidak salah itu juga buatan manusia, membuat bentuk di pesawahan yang seakan-akan itu adalah pendaratan daripada makhluk asing yang bernama alien. Nah, jadi sudah jelas apa yang biasa kita lihat, wujud alien, pesawat terbangnya atau piring terbang, crop circle-nya, itu hasil karya daripada manusia itu sendiri. Lalu, apakah alien itu dari jenis manusia, jin, malaikat? Wallahu a'lam. Cuma yang biasa kita lihat itu kan hasil karya seni daripada manusia. Bentuk jin, wallahu a'lam, karena digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk malaikat, wallahu a'lam juga. Kita hanya bisa mengetahui dari dalil-dalil yang sudah dimaktubkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di luar itu kan kita tidak bisa menerka-nerka bentuknya seperti apa. Cuma yang biasa kita lihat itu hasil karya seni daripada manusia itu sendiri. Bahkan dengan adanya pemahaman ada yang mengklaim di balik tembok Antartika itu adalah kehidupan alien, karena mempercayai pemahaman peta tera. Jadi bumi ini dikelilingi oleh dinding es, maka di balik dinding itu adalah kehidupan daripada alien. Jadi semua masih menebak-nebak. Ada juga yang berkata itu di ruang angkasa, masih menebak-nebak juga. Yang jelas yang kita percayai, makhluk asing di luar manusia yang Allah ciptakan itu adalah jin, malaikat, wildanum khaladun atau para pelayan surga, bidadari. Dari langit pertama, langit ketujuh, surga dan neraka, itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan binatang-binatang mitologi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, seperti dabah nanti akan keluar di akhir zaman. Juga binatang melata yang nanti bisa bicara di akhir zaman. Bahkan ada ular sejol akro yang akan mengajab
muslim yang melalaikan sholat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliq, Maha Pencipta, tapi kita tidak bisa berspekulasi makhluk alien yang seperti cerita ini turun temurun itu dari jenis apa. Wallahu a'lam. Ilmuwan yang mendalaminya saja belum tahu pasti, bahkan apakah ada atau tidaknya masih dalam penelitian. Kalau itu jin susah juga kan, harus dihadirkan terus diteliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala gaibkan. Jadi sebagai muslim kita hanya sebenarnya selangkah lebih jauh daripada yang lain, karena jauh-jauh hari kita sudah diberikan kabar berita tentang makhluk asing, apalagi lewat sejarah Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran para malaikat, bagaimana malaikat yang tinggal di langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak ditemukan tempat sejekalpun kecuali para malaikat sedang bersujud ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Baitul Makmur, tempat toabnya para malaikat, sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya mengimani apa yang dimaktubkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak bisa berspekulasi ada makhluk lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di luar apa yang dipaparkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.